Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ingin membahas suatu pertanyaan yang sering ditanyakan. Dok, kenapa sih gusi saya kok bengkak? Kadang-kadang tapi ada juga yang bilang giginya bengkak. Dok, gigi saya bengkak. Nah, kadang-kadang ada juga yang sampai bengkaknya sampai ke pipi. Ada yang bengkaknya di dagu gitu ya. Jadi memang banyak ke lokasi-lokasi bengkaknya gusi. Nah, penyebabnya apa? Kalau itu di rongga mulut, bisa jadi bengkaknya itu dari penyebabnya dari gigi. Jadi masalahnya dari giginya. Atau kalau bukan dari gigi, bisa dari jaringan di rongga mulut. Jaringan lainnya selain gigi ya. Oke, sekarang saya mau membahas tentang bengkaknya gusi yang disebabkan karena gigi. Jadi begini ya. Nah, ini ada gambarnya, ini gigi. Ini kalau gigi sehat seperti ini. Bagus ya. Kemudian ini gigi yang ada lubangnya. Lubangnya itu bisa dari atas sini atau dari samping. Nah, kondisi seperti ini bisa menjadi salah satu penyebab adanya bengkak. Bengkak baik yang di gusi saja atau bengkaknya sampai ke pipi. Nah, kalau dari gigi yang lubang, jika tidak dirawat, gigi kan ada 3 lapis ya, paling luar enamel, kemudian yang di tengah ini dentin, kemudian ini ada ruangan yang isinya pembuluh darah dan saraf. Jika lubangnya tidak dirawat, dia akan melebar sampai ke ruang saraf. Jika sudah kena ke ruang sarafnya terbuka, bakteri akan mudah masuk ke dalam ruang saraf tadi. Nah, kalau sudah masuk ke ruang saraf, dia akan lebih cepat untuk masuk ke dalam sampai ke ujung akar. Yang menyebabkan giginya itu jadi bengkak, yang orang sering bilang gigi saya bengkak dok. Sebenarnya yang bengkak bukan giginya, tapi gusinya, jaringan lunaknya ya. Kalau gigi jaringan keras, jadi dia nggak bisa bengkak. Nah, bengkaknya gusi tadi ini diawali di ujung akar awalnya. Pertamanya itu dia di ujung akar. Kemudian bengkaknya ini disebabkan oleh bakteri yang ada di dalam rongga mulut tadi. Bakteri yang berkembang sangat cepat dan pesat, dia akan mengeluarkan cairan. Cairannya itulah yang menyebabkan gusi kita bengkak. Cairan itu adalah nanah yang kadang-kadang bercampur dengan darah. Nah, kalau ini di ujung akar, dia nanahnya sudah sangat banyak, sudah menumpuk, dia akan mencari jalan. Nanah itu kan cairan ya. Sifatnya cairan itu kan menempati ruangan yang kosong. Jadi dia mencari jalan ke sela-sela tulang yang ada di dalam ini. Jadi di dalam tulang ini dia kan bisa menyusuri. Di jaringan lunaknya ini dia bisa keluar mencari jaringan lunak yang dia bisa masukin. Dia selusurin. Nah, di mana posisinya yang paling mudah dia jangkau oleh nanah tersebut, di situ dia ngumpul. Akhirnya dia terjadi bengkak. Jika nanahnya ini, ujung akarnya ini lebih dekat ke pipi, dia bengkaknya ke pipi. Tapi kalau misalnya ujung akarnya ini nanahnya lebih dekat ke dagu, dia membesarnya di daerah dagu atau di geraham di sini, di mana ini ya, di bawah rahang bawah yang mendekati ke leher. Kalau misalnya itu gigi depan, di gigi depan bengkaknya itu menyusurinya sampai kadang ke bawah mata. Jadi bengkaknya itu mencari, nanahnya kan menyusuri ruang-ruang kosong. Nah, di daerah sini nih banyak ruang kosong yang bisa dimasuki nanah, kadang bengkaknya sampai di bawah mata atau bahkan kena ke mata. Itu pembengkakannya tergantung lokasi giginya tersebut. Jadi
Penyebabnya sudah tahu ya, karena ada bakteri odontogen tadi, bakteri yang disebabkan oleh gigi yang rusak tadi. Tapi bisa jadi bengkaknya itu ada faktor lain. Salah satunya selain gigi yang lubang, yang karies, yang sampai ke sarafnya, ada juga yang penyebabnya dari karang gigi. Karang giginya itu sangat banyak menumpuk sehingga bakterinya juga berkembang pesat. Tetapi masuknya bakteri tidak melalui ruang saraf, masuknya melalui saku gusi, melalui tempatnya karang gigi tadi, dia menyusuri tepian gigi. Nah ini ya, ini. Nah di sini kalau banyak karang giginya, dia menyusurinya ke sini, sehingga dia bengkaknya tetap bisa di sini, bisa sampai di ujung akar atau bisa di permukaan atasnya saja. Nah, itu bengkaknya itu sama, jika sampai menghasilkan nanah yang banyak, bengkaknya sampai besar. Tapi kalau tidak sampai menghasilkan nanah, biasanya gusinya itu merah, kemudian bengkak, membesar seperti itu ya. Itu keradangan pada gusinya saja, namanya gingivitis. Tapi kalau sampai masuk ke jaringan yang lain, itu namanya periodontitis. Jadi salah satunya selain gigi berlubang juga karena ada karang gigi seperti itu ya. Jadi kalau penyebabnya gigi berlubang, solusinya adalah merawat giginya, membersihkan giginya, perawatan saraf di dokter gigi sampai tuntas, kemudian baru ditambal. Jadi ini tadi gigi yang lubang, pintu masuknya bakterinya itu kita tutup dengan cara apa? Perawatan saluran akar atau perawatan endodontik atau perawatan saraf. Jika itu sudah sampai selesai, sampai tuntas, baru dilakukan penambalan, ditutup. Nah, kalau karena penyebabnya karena karang gigi, berarti karang giginya harus dibuang, dibersihkan, scaling, dan root planing. Jika itu sudah bersih, semua jaringannya ini bersih. Nah, ini semua jaringannya bersih, dia akan sehat lagi. Gusi dan sekitarnya dia akan bersih dan sehat lagi. Jadi itu salah satu penyebabnya dan solusinya. Oke, demikian ya sahabat Dentalia, semoga bermanfaat. Jangan lupa sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Jika puasa, kita sikat giginya pagi sesudah sahur dan malam sebelum tidur malam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.